wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kitab Syarhul Balaghah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Di hari ini alhamdulillah kita masuk di bagian kedua dari ilmu balaghah, ilmu bayan. Nanti akan beliau sebutkan pembahasan yang terkait dengan ilmu al-bayan. Kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu ilmul bayani. Al-bayanu ilmun yubhasu fihi anit tashbihi wal majazi wal kinayati. At-tashbihu. At-tashbihu ilhaqu amrin bi amrin fi wasfin bi adatin li gharadin. والأمر الأول يسمى المشبه والثاني المشبه به والوصف وجه الشبه والأداة الكاف أو نحوها والأداة الكاف أو نحوها نحو العلم كالنور في الهداية فالعلم مشبه والنور مشبه به والهداية وجه الشبه والكاف أداة التشبيه. Ini kata beliau yang pertama, ilmu al-bayan. Ilmu al-bayan. Ilmu al-bayan kata beliau adalah ilmun yubhatsu fihi anit tashbih wal majaz wal kinayah. Masya Allah, 3 perkara. Ilmu al-bayan itu adalah ilmu yang dibahas padanya tentang at-tashbih, penyerupaan. Wal majaz, majaz. Wal kinayah dan al-kinayah. Ini 3 pembahasan yang akan dibahas dalam ilmu al-bayan. Berarti lebih sedikit dibandingkan dengan ilmu al-ma'ani. Kalau ilmu al-ma'ani itu banyak pembahasannya. Ya, karena dia terkait dengan makna, banyak makna. Kalau al-bayan dia ya adalah ilmu yang membahas lafaz saja. Lafaz. Beda kalau makna, dia membahas makna. Kalau ini lafaz. Yang akan dibahas lafaznya ada lafaz tasbih, ada lafaz majaz, ada lafaz apa? Kinayah. Belum bilang yang pertama at-tasbih. Apa itu tasbih? Mudah sekali, tasbih kan menyerupakan atau penyerupaan. Ilhaku amrin bi amrin fi wasfin. Tasbih itu adalah mengikutkan satu perkara dengan perkara lain fi wasfin, dalam sebuah sifat. Bi adatin, dengan alat. Di tasbih ini ada alatnya. Dengan alat yang dipakai biasa untuk menunjukkan makna keserupaannya. Ligorodin, karena ada tujuannya. Karena ada tujuannya. Kenapa diikutkan? Karena ada maksudnya. Wal amrul awal berarti perkara yang pertama yusamma al-musyabbah, dinamakan dengan yang al-musyabbah, yang diserupakan. Ketika itu bilang misalnya Zaidun kal asad, yang diserupakan berarti Zaid. Paham kan? Wasani, sementara yang kedua al-musyabbah bih, yang diserupakan dengannya. Jadi Zaidun kal asad, Zaidun yang diserupakan. Al-asad apa? Yang diserupakan dengannya. Zaid seperti singa. Yaitu Zaid diserupakan dengan singa. Paham ya? Kemudian wal wasfu wajhu syabah. Adapun sifatnya, sisi keserupaannya, sisi kemiripannya. Misalnya ketika antum bilang Zaidun kal asad, apa sisi kemiripannya? Zaid dengan singa. Misalnya karena dia pemberani. Paham kan? Kan dia apa? Pemberani.
Apa sisi kemiripannya? Kenapa antum serupakan? Itu namanya wasf. Harus ada sifat. Ada hubungannya. Wal ada, sementara alatnya al-kaf wa nahwuha. Biasa alat untuk menyerupakan kaf dan yang semisalnya. Iya. Contoh, al-ilmu kan nur. Ilmu itu seperti cahaya. Paham kan? Ilmu itu seperti cahaya. Berarti al-ilmu al-musyabbah. Kaf adatul tasbih. An-nur musyabbah bih. Fil hidayah ini wajhu syabah. Apa kemiripannya ilmu dengan cahaya? Paham kan? Itu sisi penyerupaannya, kemiripannya dalam memberikan petunjuk. Karena orang kalau dapat cahaya, berarti dia dapat petunjuk ke sana. Paham ya? Kalau dapat ilmu, berarti dia dapat petunjuk. Paham kan? Berarti sisi keserupaannya sama-sama memberikan apa? Petunjuk. Nah ini yang dibicarakan sekarang adalah ini namanya ilmu bayan. Terkait dengan lafaz. Lafaz ini menunjukkan ini. Paham kan? Nah, beda kalau kemarin. Terkait dengan makna. Ini maknanya seperti ini. Ini yang perlu katakan. Lihat. Fal ilmu musyabbah. Wan nur musyabbahun bi. Wal hidayah wajhu syabah. Kan harus ada sisi keserupaannya kan? Iya. Terus wal kaf adatut tasbih. Sementara kaf alat untuk menyerupakan. Paham ini Rizky? Terus? قال الشارح علم المعاني يبحث في المعاني وعلم البيان يبحث في الألفاظ بمعنى أنه يتناول كيفية الإتيان بمعنى واحد على صور مختلفة في الوضوح والتشبيه من علم البيان. التشبيه إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض، والملحق هو المشبه، والملحق به هو المشبه به. وللتشبيه أربعة أركان مثل أركان القياس في الفقه أو في أصول الفقه. Masya Allah. Sampai situ dulu kata beliau. Ilmu ma'ani dibahas di dalamnya ya makna. Paham kan? Dibahas di dalamnya apa? Makna. Yang kita telah lewat di bab 1. Di bab 1. Sementara ilmu bayan dibahas dalamnya apa? Lafaz. Jadi beda pembahasannya. Kalau sebelumnya terkait dengan makna. Bagaimana kita menyampaikan sebuah makna yang kita inginkan. Kalau ini tentang lafaz. Tentang lafaz. Lafaz ini ala hakikoti atau majaz. Paham ini kan? Dia membahas apa? Lafaz. Bermakna dia mencakup bagaimana mendatangkan satu makna di atas bentuk yang berbeda-beda dalam menjelaskan. Makanya dibilang ilmu bayan. Kita menjelaskan sesuatu dengan beberapa lafaz tapi itu yang mau dijelaskan. Dipahamkan? Ya, singkatnya kita kata ilmu bayan, ya ilmu cara menjelaskan. Cara menyampaikan sesuatu. Satu makna dengan lafaz yang berbeda-beda. Lafaz yang digunakan adalah lafaz banyak. Tapi yang diinginkan adalah apa? Makna yang satu itu. Yang mau ditekankan. Wat tasbih min ilmil bayan. Dan tasbih itu ternyata bukan dari ilmu ma'ani. Tapi dia termasuk dari ilmu al-bayan. Demikian pula nanti majaz. Karena dia cara menjelaskannya. Dia gunakan majaz atau dia gunakan hakikoh. Paham kan? Cara bayan. Cara menjelaskan. Terus tasbih itu ilhaku amrin bi amrin fi wasfin bi adatil gorot. Wal mulhaq huwal musyabbah. Wal mulhaq bi huwal musyabbah bi. Jadi ada mulhaq musyabbah. Mulhaq bi musyabbah bi. Sama saja. Walit tasbih arba'atu arkan. Untuk tasbih itu ada 4 rukun. Seperti rukunnya kias dalam fikih atau dalam usul fikih. Antum paham kan? Seorang kalau kias
ada 4 rukunnya. Pertama, asal yang mau dikiaskan kepadanya. Yang kedua, far'. Asal maksudnya kembalinya yang mau asal daripada yang dikiaskan. Kemudian far', cabangnya yang mau diikutkan. Kemudian hukum, kemudian sisi keserupaannya, kenapa kita ikutkan. Nah, misalnya sekarang contoh dalam kias. Ini kan pembahasan dalam kias. Mirip ini, cuma di sini asyabah. Kita misalnya mau kiaskan kan ada khamar, nabid. Yang diharamkan di zaman Nabi, nabid. Terbuat dari anggur. Kita mau kiaskan tuak. Tahu tuak tuh? Apa itu? Ballo. Nah, kan tidak ada di zaman Nabi ballo. Ya kan? Kita mau kiaskan ini. Berarti harus dulu ada asal. Oh, di zaman Nabi, nabid. Memabukkan. Kita kiaskan ballo. Ini namanya fara'. Terus jadi sekarang sudah ada 2. Ada asal, nabid, terus ada fara', ballo. Kan begitu. Hukumnya apa? Kan begitu yang mau dicapai. Nabid haram. Berarti di sini yang kita mau dapat apa? Hukumnya haram. Apa sisi keserupaannya? Kenapa bisa kita ikutkan ini ballo ke nabid? Harus ada sisi kemiripannya. Apa itu sisi kemiripannya? Sama-sama memabukkan. Sama-sama apa? Memabukkan. Sama juga dengan ini. Mirip persis. Pembahasan asyabah sama dengan pembahasan kias dalam fikih atau dalam usul fikih. Atau dalam usul fikih. Terus. وقال الشارح وإلحاق أمر هو المشبه بأمر وهو مشبه به في الوصف وهو وجه الشبه لغرض الغرض من التشبيه أي ما يقصده المشبه بهذا التشبيه مثل التحسين أو التقبيح أو التحقير أو التكريم أو المدح أو الذم أو ما أشبه ذلك. تقول مثلا فلان كالبحر كرما فالمراد به المدح والثناء مثلا بأداة وهي أداة التشبيه. إذن لا بد في التشبيه من 4 أشياء: مشبه ومشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. فإذا ذكرت هذه ال4 فهو أضعف ما يكون من التشبيه. ولهذا قال رحمه الله: الأمر الأول يسمى المشبه والثاني المشبه به والوصف وجه الشبه والأداة الكاف ونحوها نحو العلم كالنور في الهداية. Baik. Kata beliau ilhaku amrin. Nah, inilah namanya musyabbah. Bi amrin ini namanya musyabbah bi. Fi wasfin ini sisi syabahnya. Li gorodin al gorod minat tashbih ay ma yaqsiduhul musyabbih. Musyabbih bukan musyabbah. Tujuan dari penyerupaan yaitu apa yang dimaksudkan oleh orang yang menyerupakan itu. Bihadat tashbih dengan penyerupaan ini. Apa maksudnya dia? Seperti misalnya at-tahsin. Dia serupakan karena dia ingin menggambarkan kalau ini indah, bagus. At-takbih atau lawannya, kalau ini jelek. Diserupakan. Nah, diserupakan. Misalnya ini ada orang bilang, ini pisau bagus. Tapi seperti batu. Paham maksudnya? Pisaunya bagus tapi seperti batu. Apa artinya? Tumpul. Ini untuk apa ini? Tahsin atau takbih? Paham kan? Ini takbih. Makanya di dalam bab asma wa sifat, para ulama mengatakan ketika orang-orang Mu'tazilah dia serupakan Allah dengan makhluk, itu takbih. Itu namanya mencacati Allah. Paham kan? Tapi ketika ahli sunnah mengatakan tidak ada penyerupaan, itu namanya apa? Ta'zim. Itu dalam bab apa? Pengagungan. Jadi paham kan?
dalam bab pengagungan. Nah, ini maksud dari tasbih, hati-hati. Maksud dari tasbih. Kadang dia takbih, kadang dia tahkir. Ya, kadang dia apa? Tahkir, untuk merendahkan. Bisa saja orang mentasbih untuk merendahkan. Dia serupakan ya sesuatu dengan sesuatu untuk merendahkan. Seperti apa misalnya di bahasa kita? Dia serupakan sesuatu untuk merendahkan. Hmm? Seperti apa misalnya? Hmm? Itu bahasa Arab itu. Itu bahasa Arab. Dia bilang kabatto. Itu contoh nahwu itu. Iya dia bilang Zaid kabatto. Zaid seperti bebek. Nah, itu tahkir. Ya. Kalau di kita apa? Yusuf? Hmm? Itu dia terjemahannya jadi ya. Zaid seperti bebek. Tidak ada kayak yang lain maksudnya di daerahnya bilang kalau untuk membuat itu jelek, dia serupakan dengan sesuatu. Antum cuma terjemahkan dari hatta. Nah, tidak ada. Intinya tujuan dari tasbih adalah tahkir. Bisa juga takrib. Masya Allah. Bisa juga orang tasbih untuk bermakna at-takrib. Pendekatan. Pendekatan. Iya kan? Ya. Awil madah. Bisa juga tujuan dari tasbih itu adalah madah. Memuji. Awidam. Atau mencela. Au ma'asbah dalik. Atau apa yang serupa dengan itu. Nah, ini sekarang ini ungkap nanti kenapa kita gunakan lafaz ini tasbih. Macam-macam. Ya. Maksudnya kan dia mau menjelaskan bahwa sesuatu ini bagus, sesuatu ini tidak bagus, sesuatu ini hina, sesuatu ini tidak hina, sesuatu ini terpuji. Paham kan? Dia mau menjelaskan sesuatu tapi dengan pakai lafaz. Dengan menggunakan lafaz. Misal kata beliau, contoh kamu katakan, fulan kal bahri karoman. Si fulan itu seperti laut. Kemuliaannya. Nah, kedermawanannya. Seperti laut. Laut itu macam-macam isinya. Iya kan? Dia serupakan. Macam-macam isinya. Orang ambil. Maka yang diinginkan dengannya di sini adalah madah wasana. Masalan, dia ingin memujinya. Biadatin maksudnya dia ada adatut tasbih. Kalau begitu dalam tasbih itu ada 4 perkara. Ada musyabbah. Musyabbah bih. Adatut tasbih. Wajhus syabah. Ini ketika kita tasbih ada 4. Jika disebutkan 4 ini, bahwa ad'ab ma yakun minat tasbih. Jika disebutkan 4 ini, maka dia adalah ad'ab ma yakun minat tasbih. Ya, ad'ab. Bisa diartikan lebih lemah, bisa diartikan berlipat ganda. Kuatnya dalam tasbih. Lebih kuat dalam tasbih. Kalau disebutkan semuanya. Oleh karena itu berkata rahimahullah, perkara yang pertama namanya musyabbah, perkara yang kedua namanya musyabbabi, perkara yang ketiga namanya wajhus syabah, yang keempat adalah adatu wal adah yaitu al-kaf dan semisalnya. Contoh al-ilmu kan nuri fil hidayah. Terus? وقال الشارح فلدينا الآن مشبه ومشبه به وأداة التشبيه وجه الشبه ثم قال فالعلم مشبه والنور مشبه به والهداية وجه الشبه والكاف أداة التشبيه. وقول المؤلف رحمه الله تعالى الكاف ونحوها يشمل الحرف والاسم والفعل فأداة التشبيه إما أن تكون حرفا أو اسما أو فعلا. تقول العلم كالنور في الهداية. الأداة هنا حرف وهي الكاف. وتقول كأن العلم نور في الهداية فكأن حرف تشبيه أيضا. وتقول العلم مثل النور في الهداية مثل اسم. وتقول
العلم يشبه النور في الهداية، فهنا الأداة يشبه وهو فعل، فأداة التشبيه كما ذكرنا إما أن تكون فعلا أو حرفا أو اسما. Baik. Maka kita sekarang memiliki musyabbah, musyabbah bih, ada tasbih, wajh syabah. Kemudian penulis berkata contohnya fal ilmu musyabbahun wan nur musyabbah bih wal hidayatu wajh syabah wal kaf ada tasbih. Perkataan penulis rahimallah kaf dan semisalnya ini mencakup huruf, isim dan fiil. Jadi alat penyerupaan itu ndak harus apa? Ndak harus huruf. Kan belum bilang kaf dan semisalnya. Kaf dan semisalnya. Berarti mencakup huruf, isim, fi'il. Alat tasbih itu bisa berupa huruf, bisa berupa isim, bisa berupa fi'il. Contoh kamu katakan al-ilmu kan nuri fil hidayah. Alat di sini huruf yaitu kaf. Kamu katakan lagi ka'annal ilma nurun fil hidayah. Ka'anna, temanya inna. Ka'annal ilma nurun fil hidayah. Ka'anna huruf tasbih juga. Takul kamu katakan al ilmu mitlun nuri fil hidayah. Ini apa ini? Mitl isim. Bisa. Ya. Wa taqulu al ilmu yushbihun nur fil hidayah. Ini apa ini? Yushbihu apa ini? Fi'il. Bisa semuanya. Fahuna al adatu yushbih. Wahwa fi'il, dia adalah fi'il. Fa'adat tasbih sebagaimana kami sebutkan terkadang dia berupa fi'il, huruf, isim. Bisa. Terus. وقال المؤلف ويتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحث، الأول في أركانه، والثاني في أقسامه، والثالث في الغرض منه. وقال الشارح يتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحث، الأول يتعلق بأركانه، والثاني بأقسامه، والثالث بالغرض منه، والمبحث الأول في أركان التشبيه. Baik. Sekarang mulai rinci. Yata'allaqu bitashbih salah satu mabahis. Ada 3 pembahasan yang terkait dengan tasbih. Yang pertama tentang rukunnya. Yang kedua pembagian tasbih. Yang ketiga tujuan daripada tasbih. Kalau selesai ini berarti selesai pembahasan apa? Tasbih. Yaitu kata Syekh Ibnu Utsaimin, pembahasan tasbih ini terikat padanya dengan 3 masalah, 3 pembahasan. Pertama terkait dengan rukunnya, kedua terkait dengan pembagiannya, ketiga terkait dengan tujuan darinya. Pembahasan pertama dalam rukun tasbih sekarang. وقال المؤلف المبحث الأول في أركان التشبيه. أركان التشبيه 4: المشبه والمشبه به، ويسميان طرفي التشبيه: وجه الشبه والأداة. ووجه الشبه هو الوصف الخاص الذي قصد اشتراك الطرفين فيه، كالهداية في العلم والنور. وأداة التشبيه هي اللفظ الذي يدل على معنى المشابهة، كالكاف وكأن وما في معناهما، والكاف يليها المشبه به بخلاف كأن فيليها المشبه، نحو كأن الثريا راحة تشبر الدجى لتنظر طال الليل أم قد تعرضا. وقال الشارع أركان التشبيه 4: المشبه والمشبه به، ويسميان طرفي التشبيه، والثالث وجه الشبه، والرابع الأداة. إذن فطرف التشبيه المشبه والمشبه به، تقول محمد كالبحر في الكرم. طرف التشبيه هما محمد والبحر، وأداة التشبيه الكاف، وجه الشبه الكرم. يقول المؤلف رحمه الله: وجه الشبه هو الوصف الخاص الذي قصد اشتراك الطرفين فيه، كالهداية في العلم والنور. تقول العلم كالنور في الهداية، فالهداية هي وجه الشبه،
وتقول الطائرة كالطير تسبح في الهواء وجه الشبه تسبح في الهواء كالطير فيها أداة التشبيه وأحد الطرفين. Baik. Kata beliau, pembahasan pertama tentang rukun tasbih. Arkanut tasbih 4. Rukun tasbih ada 4. Ada musyabbah, musyabbah bih. Ini dinamakan torofait tasbih. 2 ujung penyerupaan. Ujung pertama yang mau diserupakan, ujung kedua yang diserupakan dengannya. Nah 2 ujungnya. Ujung awal, ujung akhir. Terus wajh syabah, sisi penyerupaan, ini rukun ketiga. Wal ada, ini rukun keempat. Wajh syabah, apa artinya wajh syabah? Sisi keserupaan. Yaitu sifat yang khusus yang dimaksudkan dengannya apa? Istirakut torofain. Torofain tadi apa? Musyabbah dan musyabbah bi. Apa sisi keserupaannya? Yang sehingga dimaksudkan dia diserupakan. Seperti hidayah dalam ilmu dan cahaya. Kan 2 sisinya adalah ilmu, cahaya. Kan begitu? Apa sisi keserupaannya ilmu dan cahaya? Paham kan? Hidayah. Sama-sama memberikan petunjuk. Adapun alat tasbih, dia lafaz yang menunjukkan atas makna keserupaan. Seperti kaf, ka'anna, dan yang semakna dengannya. Dan kaf, yalihal musyabbah bih. Ini kaidah ya. Biasanya kaf terletak setelahnya yang diserupakan dengannya. Kan musyabbah dulu. Zaid kal asad. Paham kan? Sekarang posisinya ini yang dijelaskan. Kaf biasanya di mana? Kaf itu biasanya sebelum musyabbah bih. Paham ini? Kaf itu biasanya sebelum apa? Musyabbah bih. Setelahnya musyabbah. Ya, setelahnya apa? Musyabbah, lihat. Muhammad kal asad. Dipaham kan? Itu posisinya kaf. Iya, yaliha terletak langsung setelahnya. Musyabbah bih. Bikhilafi ka'anna. Berbeda dengan ka'anna. Ya, berbeda dengan ka'anna. Kenapa? Beda posisinya. Kalau ka'anna apa? Fayaliha al-musyabbah. Kalau ka'anna terletak langsung setelahnya musyabbah. Bukan musyabbah bih. Karena kita bilang begini. Zaidun komar misalnya. Ka'anna zaidan komarun. Berarti ka'anna baru setelahnya langsung apa? Musyabbah. Paham kan? Beda kalau kaf. Setelah kaf apa? Musyabbah bi. Sudah paham jadi musyabbah mana musyabbah bi? Ya, ini istilah langsung. Iya. Nah contoh. Ka'anna thuroya rohatun. Tashburud duja. Ditanzuru tolal laylu am qad ta'arrada. Lihat ka'anna thuroya rohatun tashburud duja. Lihat dia kan al-thuroya. Paham kan? Itu yang musyabbah. Musyabbah bi adalah roha. Kan begitu? Nah, setelah ka'anna adalah musyabbah. Dipahami ini? Setelah ka'anna adalah apa? Musyabbah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, rukun tasbih 4, musyabbah, musyabbah bih. Ini dinamakan torofait tasbih. 2 ujung dari penyerupaan. Wasalit wajhu syabah, sisi keserupaannya. Warabi adat tasbih, alat penyerupaan. Idan kalau begitu fatorofa at-tasbih musyabbah wal musyabbah bih. Ya kan? Takul Muhammad kal bahar. Mana torof tasbihnya? Mana musyabbah dulu? Muhammad. Mana musyabbah bih? Al-bahar. Paham kan? Fil karom ini wajh syabah. Kalau ada tuh tasbih, ka. Torof tasbih dia adalah Muhammad dan al-bahar. Ada tasbih adalah kaf, sisi tasbihnya karom. Jelas. Berkata penulis rahimahullah, wajh syabah wal wasbul khas alladhi kusida ishtiraku torofain fi kal hidayah fil ilmi wan nur taqul al ilmu kan nuri fil hidayah. Maka hidayah dia wajh syabah. Jelas kan? Dia wajh syabah. Taqul at-ta'ir kat-ta'ir tasbahu fil hawa. Pesawat itu seperti burung.
tasbahu fil hawa. Dia bisa ya diam, bisa jalan di atas udara. Paham kan? Lihat ini mana musyabbah dulu? Mana musyabbah? At-ta'ira. Mana musyabbah bi? Toir. Mana ada tasbih? Ka. Mana sisi tasbih? Tasbahu fil hawa. Ya kan? Sama-sama bisa diam, bisa jalan di atas udara. Bisa jalan di atas udara. Wajus syabat tasbahu fil hawa. Wakat toir fiha adat tasbih wa ahadut torfain. Di dalamnya terdapat ya alat tasbih dan salah satu dari dua cabangnya. Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan besok tentang masalah ilmu al-bayan. Ilmu al-bayan lebih mudah daripada ilmu al-ma'ani. InsyaAllah. Subhanallah. Alhamdulillah.